Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang sirah Muawiyah bin Abi Sufyan, salah seorang sahabat Rasulullah SAW sekaligus Khalil Mukminin, paman bagi orang-orang mukminin. Beliau punya keutamaan yang sangat tinggi. Begitu juga beliau oleh Rasulullah SAW dipuji. Banyak hadis-hadis manaqib tentang fadhail Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Namun karena ada beberapa firqah dari Syiah ya, dan orang-orang yang memiliki penyakit di hatinya memfitnah beliau, mengatakan beliau nasibi, beliau benci keluarga Ali, benci kerabat Rasul, kemudian menuduh beliau sebagai kaum bughat dan lain-lain. Karena itu saya ingin menjelaskan hakikat sejarah yang sebenarnya, insya Allah sesuai dengan fakta dan data yang ada. Sebenarnya saya tidak ingin menggunakan buku ini saja, karena buku yang berbicara tentang beliau itu banyak sekali. Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, kemudian Tarikh Tabari, banyak sekali. Namun saya akan pakai buku ini. Buku ini punya kelebihan juga ada kekurangannya juga. Buku ini adalah karya Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Judulnya Muawiyah bin Abi Sufyan, prestasi gemilang selama 20 tahun sebagai gubernur dan 20 tahun sebagai khalifah. Jadi beliau memerintah selama 40 tahun. Bayangkan, selama 40 tahun rakyatnya tidak bosan. Bahkan mereka betah diperintah oleh salah seorang sahabat, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Disertai studi kritis terhadap fitnah-fitnah yang terjadi di zamannya. Saya ingin membaca buku ini. Buku ini sudah saya baca. Namun saya tidak akan menceritakan semuanya, hanya sebagian saja. Bagi yang ingin membelinya bisa mendapatkan di toko buku terdekat atau bisa beli online. Saya ingin berbicara beberapa poin-poin pentingnya saja, supaya para penonton bisa paham. Bisa dilihat di sini pada halaman pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Poin yang bisa kita ambil di sini, pertama adalah kita harus bertakwa kepada Allah, kemudian berkata perkataan yang benar, baik itu perkataan yang berasal dari firman Allah, itu cara penafsirannya harus benar.
kemudian mengatai orang atau bercerita kepada orang harus perkataan yang benar. Jangan sampai kita menfitnah orang lain tanpa bukti yang jelas. Buku ini adalah bagian dari buku tentang Daulah Umayyah, ya, yang mengkaji tentang faktor-faktor perkembangannya dan sebab-sebab keruntuhannya. Saya menetapkan judul untuk buku ini Muawiyah bin Abi Sufyan, Syakhsiyatuhu wa Atharuhu. Ya. Jadi ini mukaddimah dari beliau. Abu Sufyan adalah bapak Muawiyah. Sedangkan Hind bin Utbah bin Rabi'ah bin Muawiyah, ini adalah ibunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian pada halaman 1 di sini tertulis Bani Abdi Manaf bin Qusay bersatu padu dalam usaha mereka untuk membagi kekuasaan di Makkah dengan sepupu-sepupu mereka, Bani Abduddar bin Qusay, di mana ayahnya mengunggulkannya atas anak-anaknya yang lain, sekalipun kedudukan mereka di atasnya, sehingga ayahnya menyerahkan urusan panji perang, siqayah, dan rifadah pelopor Bani Abdi Manaf. Dalam usaha mereka ini adalah Abdul Syams, bapaknya Umayyah, sebagai putra tertua dari Bani Abdi Manaf. Jadi Bani Hashim dan Bani Umayyah itu kakek mereka itu satu, ya. Jadi walaupun mereka berselisih dalam beberapa hal, tetapi mereka itu pada dasarnya satu keluarga kompak, ya. Kita masuk halaman 11, yaitu hubungan pernikahan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah tidak pernah ada kebencian, permusuhan, dan pertikaian, karena mereka masih satu nasab, ya. Seperti yang dikarang oleh rekayasa musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kaum muslimin. Mereka membuat kisah-kisah seputar hal itu, padahal kenyataan historis berkata bahwa hubungan mereka adalah hubungan antara sepupu, antara saudara, dan antara kawan akrab. Sebagian dari mereka sangat dekat dengan sebagian yang lain, saling tukar-menukar kecintaan, penghormatan, dan penghargaan, saling berbagi kesedihan, kepedihan, dan penderitaan. Bani Umayyah dan Bani Hashim adalah anak-anak dari bapak yang satu, cucu-cucu dari kakek yang satu. Nah, jadi ini bukti historis ini tidak bisa ditolak, bahkan oleh Syiah sekalipun. Berikut ini adalah beberapa contoh hubungan pernikahan di antara mereka. Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah meninggal, Utsman menikah dengan Ummu Kalsum yang juga putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu al-As bin Ar-Rabi', salah seorang lelaki dari Bani Umayyah, menikah dengan Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari pernikahan ini lahir cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Umamah, yang akhirnya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah Az-Zahra wafat. Yang ketiga, Khadijah binti Ali bin Abi Thalib dinikahi oleh Abdurrahman bin Amir bin Quraish al-Umawi. Kemudian Ramlah binti Ali bin Abi Thalib dinikahi oleh Muawiyah bin Marwan bin Hakam. Kemudian Zainab binti Al-Hasan al-Muthannah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dinikahi oleh Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah Bani Umayyah juga. Kemudian Fatimah binti Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dinikahi oleh Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan. Jadi ini hubungan
kekerabatan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Jadi ini pembahasan singkat bab pertama. Nanti akan insya Allah saya lanjutkan di bab-bab berikutnya. Ini hal yang sangat sedikit dibahas oleh para ustadz-ustadz, bahkan oleh para dai-dai. Yang membahas mungkin ada tapi sedikit. Entah karena apa, aku juga tidak tahu. Karena itu wajib bagi umat Islam untuk belajar, harus membaca. Ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.